Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Menangis. Kenyataan ini merobek hatimu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Oke, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Four of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Star. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya King of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Chariot. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menangis. Kenyataan ini merobek hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa sepertinya kamu akan segera mendapatkan kekuatan ataupun menemukan solusi dan cara-cara terbaik untuk melangkah lebih maju, untuk menemukan sebuah kejayaan dan kesuksesan, serta untuk membawa kembali kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Di kartu ini menggambarkan, kamu akan siap untuk move on. Dan kamu akan siap untuk meninggalkan masa lalumu, mengubur dalam-dalam kisah lamamu yang mungkin saja tidak baik-baik saja, menuju masa depan yang lebih baik, lebih bersinar, serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, kenapa kamu bisa tiba-tiba mendapatkan kekuatan, menemukan solusi dan cara-cara terbaik untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu, dan untuk menuju gerbang masa depan yang lebih baik? Nah, mungkin selama ini kamu benar-benar telah dihantam habis-habisan oleh kenyataan. Telah diterpa badai yang begitu hebat dan dahsyat di dalam kehidupanmu. Seperti terjadinya kemunduran-kemunduran di setiap sektor kehidupanmu. Terjadinya kegagalan demi kegagalan, baik dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha, ataupun dari kegiatan yang lainnya. Imbas dari karena kamu telah mengalami trauma ataupun sakit yang begitu perih yang ditorehkan oleh hubungan asmaramu yang lalu. Kenapa? Kamu telah banyak berjuang untuk mempertahankan agar hubunganmu bisa baik-baik saja. Kamu telah lakukan segala daya dan upaya untuk mencintai, untuk menyayangi, untuk memenuhi kebutuhan pasanganmu pada saat itu. Oke? Tetapi pasanganmu berpikir berbeda darimu. Dia selalu menyalahgunakan kesabaranmu, kasih sayangmu, dan juga perjuanganmu di dalam menyayanginya. Dia selalu memiliki banyak cara untuk membohongimu. Dan dia selalu memiliki banyak alasan, ada beribu alasan, ya, untuk dia kecewakan kamu, untuk dia membodohi kamu. Dan dia selalu bermain hati di belakangmu. Oke?
Sehingga pada satu waktu dia memutuskan untuk pergi darimu. Dia membeberkan bahwa dia akan tinggalkan kamu dan biarkan hubungan ini berantakan, kandas di tengah jalan begitu saja. Dan kamu tidak memiliki kesempatan untuk bisa menahannya agar jangan pergi tinggalkan hubungan ini. Agar jangan pergi dari sisimu. Tetapi dia tidak peduli dan kamu tidak memiliki banyak kesempatan untuk menahannya. Dan seketika kamu benar-benar merasakan hancur, merasakan sesak di dada, karena merasa cinta dan kasih sayangmu serta pengorbananmu selama ini hanyalah sia-sia. Makanya berimbas kepada kehilangan semangat, kehilangan daya dan upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatanmu. Dan terjadilah kemunduran-kemunduran, kegagalan-kegagalan, bahkan kamu sempat kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, seperti kehilangan penghasilan. Oke, jadi pada saat itu kamu benar-benar merasa terkoyak, benar-benar merasa disudutkan oleh kenyataan. Dan kamu merasa sendirian. Oke, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mengerti dan menyadari bahwa memang tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Memang tidak semua yang kita cita-citakan mampu terwujud dengan sempurna. Nah, inilah yang kamu fahami di saat kamu telah memberikan cinta terbaik, di saat kamu telah memberikan kasih sayang yang terbaik yang kamu miliki. Tetapi pasanganmu berkata lain. Dia lebih memilih orang lain, dia lebih memilih kekayaan, dan dia lebih memilih posisi dan jabatan yang lebih baik daripada kamu. Dan kamu sadari itu, sehingga kamu relakan dia untuk berbahagia dengan yang lain, dengan pilihannya. Maka dengan begitu kamu temukan ketenangan, keikhlasan di dalam hatimu untuk merelakannya pergi. Dan sehingga kamu mulai menemukan cara-cara yang tepat untuk bangkit kembali. Kamu mulai berupaya lagi, berjuang lagi, memperbaiki lagi setiap kemunduran-kemunduran di setiap sektor kehidupanmu. Sehingga semuanya mulai berjalan dengan sangat baik. Dan saat ini konsentrasimu tidak terpecah. Fokusmu tidak lagi terbagi untuk pasanganmu. Karena kamu telah sendirian. Dan dengan begitu, kamu akan bisa totalitas di dalam memperbaiki, meningkatkan setiap sektor kehidupanmu. Makanya tampak di sini kamu akan siap untuk move on, akan siap untuk meninggalkan masa lalumu, dan menuju gerbang masa depan yang lebih baik, serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Dan inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu memang benar-benar menangis terseduh. Memang merasa kenyataan ini merobek-robek hatimu. Tetapi peristiwa inilah yang menjadikan kamu lebih memiliki jiwa dan perasaan yang lebih kuat, lebih berkualitas daripada sebelumnya. Sehingga bukan tidak mungkin kamu akan temukan peristiwa yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih baik, serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini menggambarkan beban ya. Ada beban yang berat di dalam kehidupanmu saat ini. Memang ada tanggung jawab yang besar yang kamu emban, yang ada di pundakmu saat ini. Oke? Tetapi dengan perjuangan, dengan usaha yang tiada henti, serta dengan komitmen yang baik, kamu mulai mampu menyelesaikan setiap beban ini. Menjawab setiap tanggung jawab yang besar yang ada di pundakmu. Makanya di sini tampak kamu bisa mengatasi ya permasalahan-permasalahan, beban, tanggung jawab yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Oke? Nah, inilah mungkin ya berkah dari kesabaranmu. Berkah karena kamu mau legowo dan menerima kenyataan. Dan dengan begitu kamu bisa berjuang untuk bisa memperbaiki setiap sektor kehidupanmu.
Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, memang ya, ini suatu kepasrahan. Pasrah tetapi bukan menyerah. Pasrah berarti kamu mulai mencari ide, mencari gagasan, ya, menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa maju lagi dan berkembang lagi. Makanya tampak di sini kamu benar-benar pasrahkan kehidupanmu hanya kepada Sang Penciptamu dan hanya kepada kekuatanmu sendiri. Karena mungkin sebelumnya kamu pernah ataupun sempat menggantungkan harapanmu kepada orang lain. Pada akhirnya kamu kecewa. Ya, menggantungkan kebahagiaanmu kepada pasanganmu. Dan pada akhirnya dia berubah pikiran dan kamu kembali kecewa. Nah, makanya kali ini kamu benar-benar bisa mencari solusi terbaik. Fokus dengan pemikiran, fokus dengan gagasan-gagasan apalagi yang nanti akan kamu kembangkan untuk bisa menuju sebuah kejayaan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Star. Nah, benar saja ya. Seperti berbanding lurus dengan kartu sebelumnya. Ya, kamu fokus, pasrah tetapi bukan menyerah. Oke, fokus dengan pemikiran, ide dan gagasan terbaik. Nah, makanya di sini tergambar ada harapan, ada peluang, ada kesempatan yang mulai tampak jelas di depan matamu untuk mengembangkan kehidupanmu, untuk meningkatkan setiap sektor kehidupanmu. Dan ini karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu untuk bisa keluar dari zona nyamanmu, untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi ya dari sebelumnya, dan untuk bisa selalu men-challenge, menantang dirimu ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuanmu. Karena apa? Karena kamu memiliki keyakinan sambil berjalannya waktu, kamu sambil belajar, maka hal apapun akan bisa kamu lakukan untuk perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan segera bersinar seperti bintang di malam hari. Jadi bukan tidak mungkin kamu akan temukan pasangan seseorang yang mungkin akan jauh lebih baik daripada pasanganmu sebelumnya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini dia. Inilah kunci yang paling penting. Setelah kamu bersinar, setelah kamu temukan setiap ide dan gagasan yang baik untuk bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih maju, dan akan ada situasi yang bahagia yang tercipta di dalam kehidupanmu. Dan kebahagiaan ini akan mampu kamu pertahankan setiap harinya. Dan seolah-olah semesta juga ikut berbahagia atas apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, jadi tampak di kartu ini ya, ada sepasang kekasih yang sedang bahagia, sedang berteduh di sebuah pohon yang rindang, ya. Dan seketika pohon tersebut juga ikut tersenyum atas kebahagiaan mereka berdua. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu. Kebahagiaanmu, apa yang kamu dapati, tentunya direstui oleh semesta. Karena semesta juga mengaminkan, juga ikut berbahagia atas apa yang kamu dapati. Karena wajar, inilah titik balik, inilah di mana kamu mulai bisa membawa ataupun merubah kehidupanmu menjadi lebih maju dan bahagia. Karena kamu sudah cukup berjuang, karena kamu sudah cukup bersabar, dan kamu dengan tulus memaafkan keadaan, memaafkan siapapun untuk bisa lebih maju dan berkembang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, kartu ini menggambarkan keseimbangan ya. Terjadilah keseimbangan di dalam kehidupanmu, di mana finansial mulai membaik ya, lingkungan dan orang-orang kembali mungkin merasakan bahwa kehadiranmu sangat berarti bagi mereka. Karena kamu tampak adalah seseorang yang ingin selalu memberikan yang terbaik yang kamu miliki untuk berbagi, untuk berguna dan untuk bermanfaat bagi orang lain.
Dan tentunya ya akan ada kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kesejahteraan, peningkatan finansial akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang-orang terdekatmu. Sahabat karib, keluarga, kedua orang tua, semuanya ingin kamu bahagiakan. Nah, inilah keseimbangan yang akan terjadi di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi kamu adalah seseorang yang selalu ingin melakukan apapun ya agar semuanya baik-baik saja. Memperjuangkan apapun agar kehidupanmu bisa bangkit dan ingin memberikan apapun yang terbaik untuk berbagi, untuk berguna, untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan dengan begitu, kamu mampu mengatasi permasalahan ya yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Dengan begitu, kamu akan banyak dapat kemudahan, dapat support dan dukungan dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan sehari-harinya. Oke? Makanya di sini tampak kamu adalah seseorang yang memperjuangkan setiap sendi kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Oke? Itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mampu membawa perubahan besar di dalam kehidupanmu ya, setelah tersayat, setelah terkoyak hatimu dan menangis terseduh karena kenyataan, karena keadaan ya. Tetapi hal itulah yang membuat kamu bangkit dan berkembang, dan kamu akan segera temukan kembali kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.